Jadi hari ini Bu Dirjen mau jenguk Rayanza. Untuk yang antigen, untuk yang PCR, itu semua kategorinya sebetulnya adalah limbah medis. Oh Bu, saya udah siap-siapin tuh Bu. Iya, ada tempat sampah terpilahnya. Oh. Iya. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oke guys, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat penting. Ini penting banget, apalagi buat kalian semuanya. Udah ini pokoknya penting banget. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Ini buat semua rumah-rumah dan lingkungan-lingkungan pokoknya. Harus, udah deh, pokoknya ini penting banget. Oke, sayang. Siap-siap ganti baju. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu yang sangat spesial banget. Ini kamu pasti senang banget sekalian mau jengukin Rayanza sama Rafathar. Katanya tamu spesial ini malah ngefans sama Rafathar. Iya. Katanya mau foto sama A, boleh nggak? Boleh. Kan udah boleh main game sejam aja. Yang baik. Sejam aja. Kalau misalnya nggak baik dikurangin ya. Kalau Pak, aku nggak baik lagi dikurangin lagi. Makanya nggak boleh marah-marah sama mamanya. Nggak boleh kayak gitu-gitu ya. Oke? Sama Lala juga nggak boleh, sama perempuan nggak boleh gitu ya. Dengar, oke? Yaudah kita ganti-ganti baju ya. Nih Bu Dirjen. Bu Dirjen. Siap Ibu Pipin. Selamat siang. Alhamdulillah. Hari ini kedatangan tamu istimewa Ibu Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Pipin. Jadi hari ini Bu Dirjen mau jenguk Rayanza karena terutama Ibu Dirjen senang banget sama Rafathar ya. Iya. Karena mirip saya ya Bu ya. Oh enggak, kira saya mirip Saya ngefans banget sama Rafathar. Wah. Dan saya tahu bahwa Pak Raffi ini Parah. sedang punya anak kecil, namanya Rayanza. Nah, Iya. sekalian Ibu bisa dicek-cek Bu, rumah saya tuh lingkungannya juga bagus. Tapi saya panggil istri saya dulu, Bu silakan masuk Bu. Ayo teman-teman juga dari Kementerian Lingkungan Hidup saya udah siapin makan. Wow. Terima kasih Pak. Jadi buat bapak-bapak di sini boleh sambil makan juga boleh. Luar biasa, saya hadir di keluarga Raffi Ahmad Waduh. dan Gigi untuk ngajak juga bagaimana kita mengelola sampah Nah. dari rumah tangga dengan baik. Nah, itu dia. Jadi sampah-sampah harus kita buang-buangin, Bu. Tapi kita kelola lagi untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan yang paling penting, pilah sampah dari rumah. Nah, itu yang saya mau ngajak Raffi Ahmad dan Gigi untuk melakukan hal itu. Jadi kedatangan Ibu ke sini banyak manfaatnya. Tapi harus didoain dulu Bu, si Rayanza sama Ibu. Oke. Siapa tahu bisa jadi pejabat kayak Ibu. Oke. Ayo Bu, maaf ya Bu, rumahnya ya beginilah Bu. Kadang dipakai buat syuting. Jadi Luar biasa. di rumah studio ini Bu. Luar biasa. Wah, mau jengukin. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat Ya siang, Bu. Allah. Ini Bu. Halo Mbak Gigi. Selamat siang. Ya ampun, lucu banget. Bu Dirjen, ini Rafathar, Rayanza. Rayanza. Halo Rayanza. Rayanza. Bobo. Wajahnya kayak siapa ya? Kayak Mbak saya Gigi? dong Bu. Kayaknya kayak bapaknya deh ngene. Iya. Jadi Ibu Dirjen datang ke sini sekalian mau ngasih tahu ke kita semuanya kalau sampah-sampah itu dibuang di tempat yang benar dan bisa digunakan lagi, dikelola lagi supaya Betul. jadi manfaat. Betul. Nah. Jadi siang ini saya kesini untuk memang ngajak Mbak Gigi sama Mas Raffi untuk bagaimana memilah sampah sehingga sampahnya tidak dibuang ke TPA. Inspeksi nih, inspeksi. Inspeksi. Jadi nanti kita kelola lagi. Nah, tapi rumahnya lihat tuh Pak, rapi kan Bu? Ya, luar biasa. Nah. Rumahnya Mas Raffi sama Mbak Gigi rapi dan karena punya anak kecil jadi saya lihat banyak mainan anak-anak Iya. Tapi maaf rapi berantakan tempatnya. dikit. Iya. Nanti Ibu lihat tanaman-tanamannya Bu, karena kan Oke. kita juga sangat peduli banget, apalagi kan anak-anak itu kan harus udaranya harus bagus. Betul. Apalagi perpindahan iklim begini kan Bu, benar-benar Ya. kita harus dibantu dengan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang bagus. Ya. Yuk kita ajak Ibu Pancaroba. Vivin ke bawah yuk. Pancaroba. Bukan Itu pancaroba. Mbak, itu Iya, ya, Pak. iya, Yuk, benar. oh, yuk. Oke. Ayo, ke Bu Vivin bawah. kita ke bawah yuk. Ayo. Bu, sambil jalan lihat tanaman di belakang. Oke. Ini kan aku selama udah setahun kan udah belajar Bu tentang Ya. pilah Iya, pilih kita udah sampah. belajar Oke. dikit-dikit. Oke. Tapi masih banyak harus belajar juga tapi. Bu, gimana Bu ajakan ke masyarakat untuk gerakan pilah pilih sampah supaya masyarakat yang di rumah juga teredukasi, Ya. follower-followernya Rans. Oke, jadi di sini saya mengajak lebih
lanjut lagi Mas Raffi sama Mbak Gigi untuk memilah sampah. Artinya sampah yang ada di rumah itu dipilah, kertas sendiri, kemudian botol sendiri, kemudian yang beling kaca sendiri, dan juga yang organik. Tiga ya, berarti pemilihannya itu tiga ya? Tiga macam. Ya, 3. Sebetulnya yang paling simple, organik dan anorganik. Tapi kalau saya saran yang anorganik, yang kayak kertas sama botol plastik tuh dipisah aja. Nah, masih banyak yang nggak tahu Bu, apa yang organik, apa yang Oke, kalau yang organik itu kayak sayur, Mbak. Makanan ya. sampah waste gitu. Iya, yang kalau ngupas buah, kulit buah dan sebagainya itu yang organik. Nah, kalau sisa makanan, Betul. tulang-tulang, apa Betul. sih? Ayam gitu. Iya, yang organik itu bisa kemudian nanti kita olah menjadi kompos atau pupuk. Banyak teman-teman aku tuh yang udah bikin di rumahnya tuh. Iya, komposternya. Organik. Iya, bisa itu. Nah, yang anorganik, yang botol plastik, kemudian kertas, nah itu bisa dipilah lagi, nanti bisa dibawa ke bank sampah terdekat. Jadi nanti Mas Raffi, Mbak Gigi, kita carikan bank sampah terdekat untuk dibawa ke sana, untuk kemudian nanti dijemput oleh misalnya off taker yang akan nanti membeli sampah itu di bank sampah. Oh, itu udah ada ilmu tuh buat teman-teman tuh. Tapi ini kayaknya ngobrolnya bakalan banyak Bu, sambil Oke, lihat dong. ayo, Sambil Ibu ayo. lihat, saya punya di sana ada vertical garden Bu. Wih. Vertical gardennya itu kan buat keindahan mata kita, biar lingkungan Keren, rumah juga tetap keren. asri. Iya, betul. Sama taman depan Bu, di taman. Ya saya mau rapi-rapiin lagi. Iya, Taman iya. sedikit agak berantakan. Keren. Coba nih. Oke. Ini kalau ngejemur bayi di sini Bu. Oh, ini dia tempat si AA Rafa kalau sering berenang. sering di sini Bu. Saya juga lihat Mbak Gigi berenang tuh. Iya. Di IG-nya. Iya. Wah, Oke, bagus sekali. jadi kan ya Iya, ini kita kan nggak ada bagus. nggak ada taman bawahnya Iya, Bu. Jadi iya. kita akalnya ya pakai ini Iya. supaya tetap lingkungannya juga tetap terlihat betul, asri. betul. Ini kan sebagai untuk membantu kita untuk membersihkan udara yang Betul. ada di sini. Dan Mas Raffi sudah dengan cerdas menggunakan tembok yang ada. Jadi Iya. mempergunakan tempat yang bisa dipakai untuk tanaman. Keren. Keren tuh, bener kan ide aku keren kan sayang? Kamu memang selalu terdebat. Sirkular ekonomi pernah dengar itu tuh apa sih Bu? Ya. Sirkular ekonomi. Nah, Ya, jadi sirkular ekonomi itu adalah gimana caranya sumber daya yang digunakan tidak dibuang ke lingkungan. Sirkular itu kan melingkar, iya. melingkar ya. Nah, jadi kan biasanya kita makan, minum, bungkusnya tuh dibuang ke tempat sampah, terus kemudian dibawa ke TPA, Iya. udah dibuang gitu aja. Nah, kalau sirkular ekonomi, semua sampah-sampah itu kemudian digunakan kembali sebagai sumber daya, sebagai bahan baku, Mbak Jadi Gigi. pokoknya nggak ada yang terbuang gitu. Betul, zero waste. Jadi dia berputar, makanya sirkular. Kan dari misalnya botol plastiknya itu dibuang, dipilah, kemudian dibawa oleh off takernya untuk kemudian diolah kembali, dipakai lagi, diputar lagi, dipakai buat minum lagi. Jadi Iya. gitu, Mbak. Ah, itu namanya sirkular ekonomi. Jadi jangan dibuang. Ya, dibuangnya di tempat yang benar untuk nanti Dipakai lagi. Nah, digunakan lagi. Saya mau cerita Mas Raffi. Jadi kenapa saya gencar, kami KLHK gencar, itu adalah karena bahan baku plastik terpilah, sampah, atau bahan baku kertas terpilah. Kalau kertas tuh 50% masih impor. Bayangkan sampah terpilah, impor karena kita nggak milah sampah, kotor kan, kecampur. Nah, akhirnya 50% perusahaan-perusahaan kertas, perusahaan daur ulang plastik, dia masih impor dari luar negeri. Padahal yang diimpor sampah. Iya. Itu. Ini penting banget. Jadi kita juga bisa, nggak usah impor juga bisa. Bisa. Bu, ya? Bisa. Asal kita pilih-pilih. Pilah dari rumah bersih. Harus sampahnya bersih, botol plastiknya bersih. Jangan udah kertasnya bersih. kadang-kadang kan kayak tisu apa kertas dicampur sama Makanan. makanan. Jadi Betul. udah benyek kan nggak bisa Iya, diambil lagi iya, gitu kan. betul. Jadi nggak semuanya sampah itu nggak bernilai ya Bu ya. Ada Iya. sampah juga yang punya nilai ekonomi yang memang bisa baik lagi. Betul. Jadi sampah itu sebetulnya hampir semua itu bernilai, Mas Raffi. Tuh dengerin. Ya,
ada memang yang masih belum dikelola, yang belum bisa dikelola. Misalnya plastik multilayer. Tahu nggak plastik multilayer itu yang mana? Yang kayak sachet. Sachet sampo, sachet Oh, sampo biskuit. sachet. Nah, itu plastiknya multilayer, dia nggak gampang dikelola. Tapi kami dari KLHK berusaha mencari gimana caranya yang ini. Biasanya dibuang aja ke TPA. Dan persoalannya plastik itu tidak bisa diurai ke lingkungan ratusan tahun, Mbak. Jadi kalau misalnya ada sachet makanan merek A, nanti ketemu lagi 100 tahun lagi, ya itu juga. Jadi nggak terurai ke lingkungan. Makanya itulah yang rame sampah plastik di laut. Nah, Itu paling gemes sih. Itu paling gemes, makanya jangan pada buang sampah plastik di laut. Boy. Ah, udah saya ingetin tuh. Oke, Tapi keren. emang paling gemes loh, itu buang sampah sembarangan itu semudah itu untuk buang sampah ke tong sampah. Kalau belum ada tong sampah, masukin dulu kantong. Iya, ada itu gitu. betul. Kalau aku Ini, gitu biasanya. kamu bisa jadi Bu Dirjen. Bu, tapi kalau emang gemes itu tuh, kita gemes. memang. Nih, kita kasih Ayo. lihat jalan juga, Bu. Ini Ayo. selama pandemi, jadi saya kerjanya di rumah, Bu. Oke. Jadi banyak orang ya kantor kita nggak usah pakai kantor, jadi di rumah. Iya. Tapi ada 5 terus sampai 10 orang. Oke. Mereka di sini, tapi dengan prokesnya juga ada. Jadi Oke. karena kita kerjanya di rumah bikin vlog-vlog family, jadi segini aja, Bu. Kita base campnya. Bagus ya, anu lebar ya Mbak. Iya, panjang, Bu. Panjang. Panjang. Nah, ini. Oke. Ini yang masuk paling cuma segini karena Iya, udah iya. nggak bisa banyak-banyak, Bu. Iya, Paling memang. banyak 10 orang itu udah banyak banget. Memang apa namanya harus dijaga prokesnya ya, apalagi Iya. sekarang kan omikronnya meningkat. Lagi gitu meningkat, ya. benar. Iya, oke. Tuh. Cuman saya pesen aja. Iya. Kalau misalnya di kantor bekerja, terus kemudian ada minuman dan sebagainya, sekali lagi pilah ketika Betul. sesudah dipakai dan kemudian bisa diserahkan ke bank sampah terdekat untuk diambil apa namanya untuk dijadikan bahan baku daur ulang. Tuh, dengerin tuh tim Rans, dengerin Ibu Dirjen ya. Kalau misalnya ada sampah itu dipilah sampahnya. Iya. Pilah. Biar bisa nanti didaur ulang lagi, Iya. bisa jadi manfaat. Iya. Bisa gini aja sih, Bu. Ini mah base Ya, camp Bu, bukan tapi- kantor, ini base camp. Tapi bagus Mas. Jadi tetap produktif kita, Bu. Iya. Walaupun Covid tetap semangat, digital bergairah terus. Betul. Ah, Bu. Oke. Sekarang kan ngomong-ngomong tadi kan tentang Omikron. Sorry. Omikron ini kan memang lagi naik. Oke. Tapi kan dengan adanya masker, ini juga kan akan menjadi sampah juga, Bu. Iya. Itu juga hasil Antigen. antigen. Bayangin berapa juta antigen sehari orang saat ini. Itu loh swab ini loh. Swab. Nah, Apa, itu si- sampah-sampahnya gimana gitu? Oke. Jadi kalau yang masker dari rumah Ya. itu memang Mas Raffi Mbak Gigi ketika membuang itu disemprot dulu sebetulnya harusnya. Oh, tuh. Pakai Hand sanitizer. hand sanitizer. Oke, sebelum dibuang semprot dulu, Bu. Nah, kemudian setelah itu dirobek-robek Mas. Oh, gitu. Supaya Jadi bikin ulang lagi. iya betul Oh. karena Nah, kan kan itu banyak yang ketangkep kan? betul. Jadi untuk menghindari supaya tidak digunakan lagi karena ini kan dasarnya masker sekali pakai. Nah. Nah, itu dirobek-robek atau digunting-gunting, kemudian masuk ke tempat sampah atau bisa jadi dikirim ke puskesmas yang terdekat. Karena untuk yang antigen, untuk yang PCR itu semua kategorinya sebetulnya adalah limbah medis. Limbah medis Iya. masuknya, Bu, ya. Nah, limbah medis itu kalau di dalam peraturan perundang-undangan masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun. Mbak Gigi, limbah B3. Nah, memang baru-baru ini kan ditemukan tuh yang di mana pesisir Banyuwangi tuh. Iya, benar. Dibuang sembarangan. Nah, itu yang lagi kita investigasi. Karena sebetulnya dia harus kirim ke tempat pengolahan limbah medis. Harus dibakar, dimusnahkan dengan insinerator minimal 800 derajat Celcius. Supaya mati bakterinya. Tuh. Jadi dengar tuh Takutnya semuanya kan tuh. Jadi satu biasa kan kalau misalnya limbah itu jadiin satu terus nanti Iya, didaur ulang berkembang lagi. biak. Iya, iya. Enggak, takutnya tuh virus bakteri. Karena kan siapa yang tahu kita PCR, antigen terus dapat bau positif kan? Iya, betul. Terus dibuang sembarangan. dia berkembang karena Iya. dengan Iya. Jadi teman-teman kalau ada masker ini digunting-gunting aja Iya. ataupun disobek jadi supaya ini Tidak digunakan Terus kalau yang lagi. antigen di rumah, suka antigen di rumah tuh jangan buang sembarangan. Jangan buang Iya, sembarangan. jangan buang sembarangan. Yang Jangan antigen buang di rumah, sembarangan. teman-teman di kantor buangnya benar-benar buang supaya Iya. nggak digunakan lagi. Iya. Kita kan bisa pakai tuh misalnya kayak tambahin emang agak lebih banyak sih misalnya
tong sampah Ya, bebek ya. dinamain aja Betul, gitu. betul. Jadi setelah saya jalan-jalan di rumahnya Mas Raffi dan Mbak Gigi, saya paling suka halaman depan. Halaman depan. Iya. Belum kesana kan? Oh, tadi kan ya datangnya dari depan gimana iya, sih? masa belum Oh, di- berarti kita ke depan. Oke. Sekalian Ibu nilai bagaimana. Oke, sip. Kita ke depan. Oke. Silakan Bu. Ya. Ini lingkungan. Wow. Nah, Ini halaman depan ya Mas? ini halaman Ya, depan. Tadi waktu datang saya paling suka lihat ini. Tapi saya juga suka halaman Bu. Karena sangat environmentally friendly tuh. Jadi apa namanya ada, terus buat anak-anak juga apa namanya ada permainan gitu ya, bagus sekali. Iya, silakan aja main di sini. Oh Bu, saya udah siap-siapin tuh Bu. Iya, ada tempat sampah terpilahnya. Oh, Iya, iya. memang kami KLHK untuk apa namanya mengajak keluarga Raffi Ahmad sama Gigi adalah memberikan tempat sampah terpilah supaya Mbak Gigi bisa lebih belajar lagi. Yang pertama, Iya, ini sampah khusus kertas. iya. Sampah. Kertas kalau tisu itu termasuk di sini juga. Tisu enggak Mbak? Ini yang kayak kertas gitu, kertas apa namanya? Buku. Ini kertasnya koran. benar-benar kertas bersih ya. Ya, ya. Kalau kayak popok gitu masuknya kemana? Popok nggak ada di sini. Tapi kalau mau dipisahkan, lebih baik dipisahkan aja Mbak. Kita lagi mengembangkan popok itu menjadi energi. Jadi ada bank sampah yang menggunakan popok itu bisa jadi energi. Yang ini Yang ini organik. sampah organik. Jadi Ini kayak maksudnya ini buah sayuran, nih, sayuran. Kayak sayuran. Tulang-tulang. buah, ini masuk di sini ya. Kemudian yang ini botol, jadi kayak botol plastik ya, botol minuman ini bisa masuk di sini. Dan yang terakhir adalah kaleng. Dan botol kaca. Jadi kita pisah-pisahin ya Bu ya. Ya, bisa-bisain. Bu duduk Bu tuh Bu di sini Bu. Ayo. Nah, Silakan mau sambil minum. Oke. Bu silakan Bu minum dulu. Nah, seperti ini Mas Raffi, Mbak Gigi. Ya. Ini nanti masuk ke tempat sampah yang khusus botol plastik. Jadi ini Botol tuh mabuk. Kalau botol plastik itu sama plastik-plastik yang ini juga sama iya, ininya bisa, juga kan? bisa masuk. Sama ini. Iya, Sama iya, ini masukin plastik. aja. Masukin aja. Jadi supaya ini nanti bisa diolah lagi. Karena bisa dijadikan biji plastik. Biji plastik itu nanti bisa jadi road base buat jalan, kemudian buat apa namanya? Dakron dan sebagainya untuk isi bantal. Itu bisa tuh. Oh gitu. Gimana sih caranya tuh biar orang tuh tambah banyak yang tahu gitu Bu? Iya. Upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup biar mendorong masyarakat itu biar pada aware semuanya, biar pada Pada bilang-bilang. Iya. Emang sih pasti kan masih banyak yang bilang tuh ribet deh pakai di Betul. di apa namanya di Dipilah. Iya. Aduh nggak ada waktu deh. padahal kan itu kan demi kebaikan bersama Bu. Betul. Jadi kami dari Kementerian LHK pertama mengeluarkan surat edaran Menteri LHK kurang lebih tahun 2019 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong gerakan pilah sampah dari rumah. Jadi memang kami mendorongnya lewat Pemda, lewat masyarakat juga, lewat seperti Mas Raffi dan Mbak Gigi untuk kemudian bisa memilah sampah dari sumber. Jadi slogan sekarang, kalau dulu Mbak Gigi kan buang sampah di tempatnya atau jangan buang sampah sembarangan. Kalau sekarang itu pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Iya. Itu. Jadi bukan jangan buang sampah sembarangan lagi, itu mah udah pasti. Tapi Iya. sekarang yang perlu digalakkan biar teman-teman tahu pilah sampah dari rumah. Kayak di belakang ini nih. Iya. Tuh. Contohnya ini. Terus Pilah nanti pada sampah dari alasan, rumah. oh kita kan nggak punya tong sampah kayak gitu. Itu sebenarnya nggak harus kayak gini Nggak, ya Bu ya. nggak. Bisa aja pakai tong sampah beli misalnya 2, Betul. 3 tambahin. Heeh. Di situ bisa dipilah. Atau yang kardus bekas itu Mbak Gigi, kardus bekas kemudian ditulis aja ini kertas, ada ini plastik, itu kan ada bisa kardus Iya. bekas. Nah itulah buat tempat ngumpulin paling sampah terpilah. tong sampahnya itu butuh yang buat yang agak basah aja Iya, ya. iya, bisa. Seperti itu. Apa ada Bu pengurangan atau penanganan dari Pemda untuk terkait masalah ini? Iya. Mas Raffi, Mbak Gigi, prinsipnya kita itu punya peraturan presiden untuk kebijakan strategi pengelolaan sampah. Ada targetnya. Jadi 2025 itu targetnya penanganan sampah itu 70%, pengurangan 30%. Pengurangan itu artinya meminimalisasi
sampah supaya tidak terbuang ke TPA. Atau kalau penanganan itu sampah ada yang dibuang ke TPA atau dibawa ke teknologi misalnya kayak insinerator untuk jadi energi. Nah itu seperti itu. Nah kami itu memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota bikin kebijakan strategi daerah untuk memberikan kontribusi Indonesia Bersih 2025. Jadi 70% penanganan, pengurangan 30%. Nah saya mau menyampaikan dari keluarga-keluarga kecil ini seperti Mas Raffi dan Mbak Gigi itu memberikan kontribusi sangat besar untuk pengurangan 30% Indonesia Bersih 2025. Amin. Mudah-mudahan nih yang lagi nonton ini dan ini kan sebenarnya Ibu datang ke sini buat Rayanza mau nengok, Iya, tapi alhamdulillah banyak juga informasi juga. Ya memang aku sama Gigi sebagai keluarga yang kebetulan aja followernya ada lumayan banyak bisa mengedukasi teman-teman yang Betul. ada yang lagi nonton. Betul. Jadi pilah sampah dari rumah. Dan untuk Mbak Gigi Indonesia Bersih 2025. Nah, Kalau Bu, banyak yang nanya kan pasti, emang kenapa sih kalau nggak dipilah, emang kenapa gitu? Emang kenapa nanti efeknya tuh jangka panjangnya tuh apa sih? Kenapa Ya. sih gua harus ribet-ribet Ya. gitu? Kalau nggak dipilah, maka sampah itu menjadi tidak bisa digunakan lagi. Circular ekonominya nggak jalan, Mas Raffi, Mbak Gigi. Terus kalau misalnya nggak bisa digunakan lagi, apa efeknya? Ya efeknya dibuang ke lingkungan atau ke TPA, jadi tercemar deh Indonesianya. nah iya itu bahaya. Nggak, masih banyak yang nggak tahu nih jalan pikiran itu kan, cuma sampah doang, Iya. kan gitu kan gitu. Tahu Kan nggak? nanti disal- Satu hari satu orang itu memproduksi sampah 0,7 kg per hari per orang. Nah Itu itu kalau rumahnya Mas Raffi dan Mbak Gigi ini berapa orang? Banyak, Bu. Nah itu kalikan 0,7 per hari, Waduh. hampir sekilo Mbak. iya, terus kalau berarti Bu, kalau nih misalnya nih, males gitu, pada males nih. Nanti udahlah biarin aja lah, nggak tau lah sampahnya masuk ke TPA Ya, terus segala ya. macam. Itu nanti kedepannya tuh Indonesia jadi kayak gimana sih Bu? Ya Indonesia menjadi Indonesia yang banyak dikomplain orang itu, katanya Indonesia apa namanya Kotor. memberikan kontribusi Iya. sampah di pantai, di Bahaya. laut, dunia Jangan. nomor 2. Jangan begitu. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Dan sampah itu sekali lagi adalah sumber daya. Sayang kalau dibuang. Kayak plastik, botol plastik ini dan sebagainya, inilah yang harusnya dikelola kembali karena menjadi bahan baku lagi, Mas Raffi, Mbak Gigi. Ya. Karena kan kalau misalnya pasti kan kasihan juga tuh kalau misalnya yang di tempat sampah apa namanya di TPA itu harus milah-milahin lagi kan. Betul. Nggak mungkin udah campur sama Iya, udah campur. udah busuk, udah apa Iya. nggak mungkin dikeluarin Iya, lagi. Jadi iya. memang harus dari rumah. Betul. Jadi ini perlu banget kita peka juga terhadap lingkungan kita. Iya, Apalagi dengan sekarang ya adanya Covid, juga iklim yang berubah-berubah. Kalau teman-temannya juga udah mulai bukan hanya buang sampah, jangan sembarangan buang sampah, tapi sudah mulai pilah sampah dari rumah. Nah itu dulu deh. Jadi Nah satu teman-teman. lagi, masa Covid ini kan banyak belanjanya online, Ya. makanan online, Nah, nih Bu, nih online nih Bu. bungkusnya plastik, Ah, ah. Mbak Gigi. Nah, oleh karena itu, setelah itu dipilah Mbak. Nah, karena plastik itu, kenapa kita ngejar plastik? Plastik itu diurai di lingkungan 100 tahun. Iya, kalau Lama banget ya, banyak Bu, ya. banget. Iya, 100 kalau plastik itu 100 tahun. Bang. iya, baru Aku tuh terurai ke lingkungan. Kasihan banget banyak ikan-ikan tuh yang isinya tuh sampah semua. Nah, itu makanya. Karena ketelan. Betul. Jadi jangan mikirnya pendek gitu, maksudnya kayak ya udahlah buang sampah nanti juga gampang. Tapi kalau misalnya kita punya anak ya, kita Iya. kan nggak pengen nanti anak cucu kita Betul. tinggal di tempat yang Betul. penuh dengan Nah, sampah gitu. Sayang tuh tim, ini tim karyawan ras yang mau buang sampah nih. Keren dong. Nah, tuh lihat tuh. Coba dicek dulu Bu. Coba Ya, dicek Iya, dulu. saya cek. Bener nggak dia ngebuangnya? Bener. Dirjen, lu dicek lu. Bener nggak buang-buangnya? Coba, mau buang apa? Nit, Itu apa? Botol plastik. botol plastik. Plastik. Mana botol plastik ayo Mas? Botol plastik gimana? Botol plastik gimana? Ini, Ya, betul. bener. Plastiknya juga itu nggak ada. Plastiknya juga. Oh, Ini aku bener. juga nih ya, tapi Iya. nggak Iya. Kalau wajah aku plastik, Bu. Aku, Bu. Iya. Ya pasti tahu dong. Iya. Masa saya nggak tahu? Itu kertas. Ini kertas. Di mana Nah, kertas? kertas itu di sini, Bu. Iya, Tuh. benar. Tuh, Oke. bener kan? Oke. Terus Nah, itu galon tuh galon. nah, kalau galon ini, Bu,
Ya, Ini cuma kan- nanti taruh luar aja Nah, karena ini nggak sebenarnya cukup saya kan. taruhnya di sini aja, Bu. Ya, Atau ya. atau nggak taruh di sini juga nggak apa-apa, Bu. Nanti dijadiin satu. Tuh, nanti Ya. dijadiin satu, Oke. biar nanti yang ngambil mereka juga nggak pusing, Bu. Ya, betul. Jadi kita sudah pilah sampah dari rumah. Betul. Kalau kayak gini Yang kan Mbak otomatis. Gigi nggak campur sama sayur, Bener. ya Iya. kan? Terus saya, Oh banyak banget tuh sampah plastik itu cok kertas tuh kan. hah? Ini kertas. Kertas. Ya, betul. Ini di kantor semua, di Ya. kantor semua. Kertas tuh termasuk karton ya bagi yang Ya. belum paham ya Ya. kan. Betul. Banyak, ini banyak plastik. Plastik tuh. Nah, itu Kita kan masuk. tamu banyak, Iya, jadinya kayak suka. makanya. Nih, Botol plastik itu, Mas. ini plastik. Nah, ini kertas. Nih, botol plastik sini nih sayang. Iya, masukin. Tuh. Tuh. Tuh, botol plastik. Oke. Tuh. Bungkus plastik juga situ kan. Bisa masukin. Masukin aja. Ini juga nih, kayak gini kan plastik nih. Itu multi layer. Ini multi- sini kan berarti, Bu, ya? Enggak, dia khusus sendiri itu. Oh, dia Tapi beda nanti berarti? ya dikumpulin aja sendiri. Oh, Mas. ya kayak gini-gini berarti dikumpulin Ya. lagi sendiri. Inilah yang namanya multi layer, Mas Raffi. Ini juga? Iya. Ini juga kan, Bu? Iya. Oh, kalau yang seperti ini, multi layer ini, Pisahin sendiri. kita pisahin. sendiri. Tolong pisahin ya. Oke, siap. Kita aja keluarga Ran sudah pilah sampah Dari rumah. rumah. Kapan giliran kalian? Nah, itu guys. Jadi kita harus sudah mulai pilah sampah dari rumah. Iya, betul. Jadi itu pesan dari Ibu Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup buat kebaikan kita semua, buat kebaikan Indonesia di masa nanti negara kita menjadi negara yang bersih. Iya. Ya kan, Bu? Ya, Iya. nanti kalau yang udah pilih-pilih nanti tag kita juga, tag Trans Entertainment juga sama Iya, Iya betul. Kementerian- Tag Kementerian Lingkungan Hidup dan Tuh. Kehutanan, ya. Mantap. Berarti asisten rumah tangga saya pada pinter-pinter ya, Bu? Oh iya, keren. Sudah bisa memilah sampah. Ganti Dari pada naik rumah. gaji semuanya, Bu. Mantap. Mantap. Makanya Ibu, pokoknya jangan lupa nih, pilah sampah dari rumah. Jangan lupa nanti kalau lagi pilah-pilah, di-videoin, terus di-tag ke Trans Entertainment, ke kita juga boleh. Sama ke Kementerian. Lingkungan Hidup dan Dan Kehutanan, ya. Makasih. Oke, makasih.